Gue yakin sih kalau lo di Six Zombies dan di musik lo pasti lebih banyak enak ya. Dan enggak juga. Tidak tentu. Kurang sukanya tuh kita harus ngurusin sendiri. Halo Uncle Kik, dan sekarang gue Fikri nih yang bakal ngajakin lo untuk ngobrol-ngobrol bareng orang di sebelah gue. Tapi sebelum gue ngobrol sama Doi nih lebih dalam, asik. What's up bro? Semen. Asik. Nah, tapi lo harus follow dulu di Instagram ada Uncle Kik, dan juga di YouTube lo boleh subscribe di Uncle Kik, oke? Ya mungkin gue bakal ngelakuin ini sampai tua. Oke, halo. Nama gue Buki dan gue penyiar radio di Z99.9. Terus apa lagi ya? Wah, lo banyak sih. Iya Justru. sih. Lo banyak sih, nggak cuman penyiar sih. Iya sih, tapi kayak ya udah dikulikin nanti aja kali ya. Dikulikin aja. Kalau sekarang main job gue itu. Main job lo itu ya. Tapi kan yang gue kulik nih, lo juga produser, iya. Iya. Produser musik, betul. Terus juga aktor teater. Ya. Asik, aktor teater ya. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, awal karir lo tuh sebenarnya di mana sih? Awal karir gue. Oke, kalau ngomongin karir, bisa dibilang gue awalnya tuh dari DJ. Wow. DJ. Jadi gue dulu pas kampus, pas kuliah, gue udah mulai ngotak-ngatik ini kan, producing. Oke. Gue udah mulai bikin lagu dari SMP. Terus gue pas SMA tuh gue diajakin teman gue untuk nge-DJ di satu tempat kayak house party itulah. Terus gue jadi ngerti gitu gimana nge-DJ kan. Terus ya udah pas gue kuliah gue ya bilang aja ke anak-anak ya gue DJ, gue produce gitu-gitu kan. Terus senior gue ngajak gue untuk perform nge-DJ di waktu itu di mana ya, di Exodus Club pertama gue. Gue dulu gue masih solo, gue nge-DJ-nya. Gue DJ-nya nge-solo. Terus habis itu gue kenalan sama dua teman gue, Miko sama Alvindra. Sebenarnya gue udah kenal dari kampus, tapi maksudnya gue baru tahu mereka DJ juga. Dan mereka berdua, mereka Six Zombies. Nah, terus gue kayak gue pengen ikutan deh. Soalnya gue kalau misalnya gue nge-DJ sendiri tuh gue ngerasa agak canggung gitu. Gue kurang bisa connect sama crowd. Soalnya gue jadi sibuk sendiri di deck. Jadi gue ikut sama mereka, terus gue join mereka nih. Jadi gue termasuk dari Six Zombies. Nah, tadi kan lo bilang lo solo dulu nih as DJ gitu ya. Yes. Kalau boleh tahu nih genre pertama yang lo mainin apaan sih? Jadi sebenarnya gue idealis gue itu house music. My taste in music itu emang diverse banget. Gue emang suka a lot of different genres. Dan gue suka banget sama lagu-lagu Skrillex juga. Itu yang bikin gue bisa nyambung sama Miko sama Alvindra yang dari Six Zombies. Terus ya udah, terus gue udah join mereka. Kita udah Six Zombies bertiga. Dan kita sekarang alirannya lebih ke dubstep. Lebih ke dubstep ya? Dubstep, rap. Six Zombies kapan main nih? EDM, house juga sih masih. House masih ya? Berarti lo ceritanya di Six Zombies ini lo yang masuk atau bukan lo yang bentuk ya? Berarti lo yang masuk ya? Iya, gue yang masuk. Gue yang masuk ya. Dan tadi jatuhnya gue kayak Geralt dari Weird Genius tuh. Oh sih. Gitu. Tapi emang muka rada mirip sih. Orang-orang bilang gitu sih, teman-teman gue bilang gitu. Orang keberapa nih gue nih yang bilang? Ketiga atau keempat. Keempat ya. Lumayan. Lumayan ya. Nah, tadi kan kayak mungkin lo tadi udah cerita nih awal karir lo as a DJ, terus lo gabung di Six Zombies. Nah, kita ngulik yang musik lo dulu nih ya. Oke. Tadi lo sempet teaser pas tadi kita di depan. Lo bilang lo baru collab sama satu girl band ya? Yes. Itu girl band ya? Mereka girl band baru, namanya Glass. Mereka tuh kalau nggak salah tuh mereka lulusan Z-pop. Kalau tahu ada kompetisi kayak K-pop-K-popan gitu, dan mereka bikin girl band. Dan kebetulan salah satu membernya itu namanya Triarona. Dia ini kok artis TikTok, pasti tau lah Triarona yang bobrok banget dah. Dia keren. Nah dia emang satu kampus sama gue, satu kelas malahan. Dan dia tahu kalau gue produce musik dan gue nge-DJ juga, jadi dia nge-approach gue kayak, Bu gue bikin girl band nih, gue pengen bikin single, pengen collab sama kalian. Ya udah kita bikin. Kita bikin ya. Dan tadi Buki udah ngasih info nih sama gue kalau lagunya dia nih yang tadi featuring sama Glass ya, itu masuk
chartnya di Finland. Di Finland. Kalau nggak salah ya, top 40 electronic dance music di Finland. Alhamdulillah. Thank you. Itu gue kaget loh cuy. Kaget ya? Gue kaget banget lah. Kayak, men di Finland siapa yang dengerin? Soalnya liriknya bahasa Indo kan? Iya. Bahasa Indo sama Inggris gitu. Tapi kayak sampai nyampe ke Finland gue gokil. Thank you Finland. Tapi sih gue sih nggak heran ya ketika lo bilang di Finland, karena gue tau mereka kalau nggak salah kayak ada kurikulum belajar bahasa Indonesia juga sih. Di Finland? Kalau nggak salah ya. Oh iya? Iya, karena gue pernah tahu kayak memang negara-negara yang pernah mempelajari bahasa Indonesia satunya Finland. Oh. Jadi mungkin nggak asing mungkin ya. Oke. Gue baru tahu. Gue baru tahu ya. Keren. Nah, DJ udah. Berarti setelah DJ kemana dulu nih? Ke teater kah atau ke Jadi penyiar? barengan sebenarnya. Kalau penyiar terakhir gue. Oh, penyiar terakhir. Jadi gue tuh DJ mulai serius banget nih di DJ sama produce. Itu menurut gue barengan sama acting. Soalnya pas gue di kuliah, gue semester 3, gue ikut salah satu UKM di kampus gue namanya LSPR Teatro. Ya gue kampusnya di LSPR. Asik. Amin. Ya gue ikut LSPR Teatro. Itu tuh kayak UKM teater musikal. Itu terus gue jadi, alhamdulillah gue jadi salah satu supporting cast. Dan semenjak itu gue jadi jatuh cinta sih sama musikal, acting, teater gitu. Nah, ngomongin karir musikal lo, tapi sebelum kita jauh yang ke terakhir ini ya. Kalau kita tahu nih. Lo apa sih yang di pikiran lo kok tiba-tiba lo kepengen banget ikut teater gitu? Kadang kan DJ tuh udah cowok banget gitu, tiba-tiba ikut teater gitu. Apa sih yang nge-trigger lo gitu? Jadi tuh sebenarnya gue pas masuk LSPR, jadi kalau nih kayak gini, sistemnya di LSPR, kalau misalnya lu masuk LSPR, semester 1 sama 2 lu dapat introduction to semua jurusan. Oke. Jadi lu dapat PR, dapat marketing, dapat international relations, maskom, advertising, sama performing arts communications. Oke. Nah, performing arts, itu untuk UASnya itu kita harus bikin teater musikal, teater production, kan harus musikal. Nah itu, dan abis itu baru semester ketiga, lu harus milih lu mau ngambil jurusan apa. Oke. Gitu. Iya. Gua pas di mata kuliah yang performing arts PAC, gue kayak anjir kayaknya asik juga, seru gitu loh, acting dan sambil nyanyi dan lebih ke acting di teater gitu loh, di panggung. Terus ya udah gue jadinya ngambil jurusan performing arts communication. Gitu. Dan gue dari situ jadi suka teater, terus gue ikut UKM teatro, jadi makin nambah lah. It must be nice to have Washington on your side. Yang kita tahu nih ya, teater, apalagi musikal, berarti kan fokus lo tuh ada 2, 3 bahkan. Nah, ini satu lagi gue nggak tahu nih justru nih. Ya kalau musikal itu, kalau di musikal itu lo harus bisa 3 hal. Lo harus bisa acting pastinya, singing sama dancing. Oke. Gitu. Dan lo harus ngafalin blocking, lo harus ngafalin koreografinya, lo harus ngafalin lirik, actingnya juga lo harus benar gitu-gitu. Dan itu teater itu menurut gue beda banget ya, emang I think everyone agrees. Teater itu sama film itu treatmentnya beda banget. Soalnya kalau teater itu lu kan manggung pasti bukan cuma sekali doang. Untuk satu produksi. Kayak bisa aja lu produksi lu tuh 4 hari. Dan 1 hari tuh lu 2 kali manggung. Itu masing-masing lu manggung terus karakter yang sama. Jadi tuh setiap performance itu beda-beda terus, dan itu yang bikin dinamis menurut gue, yang bikin seru, yang bikin gue jatuh cinta sama teater. Tapi ini nih, yang kan kalau tadi kan kita ngomongin enaknya aja nih. Betul. Enaknya aja nih. Gak enaknya, kalau gue yakin sih kalau lo di Six Zombies dan di musik lo pasti lebih banyak enaknya. Dan enggak juga. Tidak tentu. Kita ngomong gak enaknya dulu nih. Oke. Kalau tidak enaknya ya, kalau di musik, karena gue kan bertiga nih, gue trio, gue DJ, 3 kepala. Yoi. Pastinya masing-masing punya idealisme sendiri-sendiri, punya visi misi sendiri-sendiri. Dan untungnya sekarang gue sama mereka tuh udah 5 tahun atau 6 tahun gitu. Udah sejalur nih. Awal-awalnya itu banyak banget clash-clashnya.
pasti beda visi misi, dan ada satu yang kayak kita kalau kayak gini gimana, sabi nggak, janganlah kayak gini, tapi gitu gitu loh, banyak clash-nya gitu. Dan idealis mau bikin lagu, genrenya mau kayak gimana, ada yang bikin house, ada yang bikin dubstep, ini tuh. Dan karena gue kan produsernya Sick Zombies, itu jadi pusing juga. Terus apalagi kalau misalnya ngomongin tentang kontrak-kontrak kolaborasi sama artis-artis lain, kayak for example sama Glass gitu-gitu. Kita kan independen. Oke. Kita indie. Jadi semuanya yang ngurusin kita sendiri bertiga. Dan Glass itu kan mereka di bawah label. Di bawah label. Gue lupa, gue salah ngomong. Oke. Di bawah label. Nah itu mereka udah ada legal teamnya sendiri, ada kontrak ini tuh yang ribet banyak. Ya itu yang bikin kurang sukanya tuh kita harus ngurusin sendiri. Oke. Baca kontrak. Kayaknya ini kayaknya ini kurang bisa nih kayak ngurusin kontrak dan ngedealing sama manajernya, sama agentnya gitu-gitu. Ribetnya di situ berarti. Lebih ke ribetnya Ya. yang bikin kurang suka. Kalau teater. Nah. Kalau teater gue tuh salah satu permasalahan besar gue itu adalah penghafalan. Oke. Sering skip kayaknya. Itu dia. Jadi gue suka skip, suka lupa hafalan, suka otak gue kentut gitu loh, kayak lagi latihan terus kayak hilang gitu terus kena ngomel. Dan apalagi kalau misalnya produksi yang pendek gitu kan, itu juga bikin pusing. Jadi kayak pressure banget kalau di teater tuh, menurut gue pressure banget, soalnya apalagi kalau misalnya lu jadi main cast. Pressure lu lebih gede lagi, soalnya semuanya expect lu untuk bisa sebagus itu, untuk bisa ngegiring satu produksinya ke ini yang bagus banget kan. Apalagi kayak semua mata tertuju sama lo gitu kan. Exactly. Aduh. Gitu sih. Pressure sih. Iya pressure-nya. Sama ada rasa kurang pedenya juga, ya kayak kayak gue acting gue oke nggak sih, atau gue cocok nggak sih sebenarnya, atau gitu-gitu, banyak yang kayak self doubt gitu. Tapi itu gue personally ya. Oke. Atau kalau yang lain. Tapi kalau pressure pasti semua orang ngerasa pressure banget. Sama pressure ya. Nah, DJ udah, musik, teater. Nah ini nih yang terakhir nih, penyiar yang sekarang lo bilang nih as a main job lo gitu. Ya, soalnya my main income dari situ kan. Nah, ini awal lo bisa akhirnya tiba-tiba ke siaran nih, gimana lagi nih ceritanya nih? Menurut gue beruntung banget. Soalnya gue sebelum masuk ke radio gue ini sekarang, dulu kan namanya Virgin Radio, tapi sekarang udah rebranding namanya Z99.9. Menurut gue kalau lu mau masuk ke radio kan lumayan susah ya. Soalnya kayak banyak banget yang udah ada penyiarnya, ini tuh gitu kan, dan seleksinya juga ribet. Tapi gue merasa gue beruntung karena pas gue baru banget lulus pas gue baru banget lulus dari kuliah, istrinya salah satu dosen gue itu dia produsernya Virgin Radio, which is sekarang udah rebranding ya, jadi Z99.9. Oke. Dia ternyata pas gue lulus mereka lagi nyari penyiar baru. Jadi gue langsung ditawarin sama dosen gue, Buk, lu Inggris lu kan bagus, lu juga suka ngomong, nah bacot lah di anaknya kan. Sorry ya bahasa gue. Tertarik nggak lu jadi penyiar? Ya gue, ayo, gue pengen, soalnya gue kan sempet tinggal di Dubai. Gue dulu sempet tinggal di Dubai dan gue tahu Virgin Radio di Dubai itu, Virgin Radio itu kayak number one radio di Dubai, gitu kan. Gue jadi kayak, wah, fix gue harus ikut. Ya udah gue ikut, gue interview, alhamdulillah gue dapet. Terus gue di training kilat 2 minggu doang. Terus gue langsung disuruh terjun. Ya udah sampai sekarang gue siaran sampai rebranding. Sampai rebranding ya. Nah, kan kalau ngomongin penyiar itu sebenarnya mungkin orang mandangnya enak ya. Lo modal bacot doang gitu. Lo kerja lo cuma muterin lagu doang. Nah, gue pengen tanya sama lo nih, Bob. Lo selama lo berarti sekarang total siaran udah berapa tahun ya? Gue udah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Yes. Momen paling kampret sih yang pernah lo alamin selama lo siaran apa sih? Gue ya momen paling nyebelin ya. Nyebelin. Kayaknya kalau misalnya gue cerita yang itu gue bisa kena SP ya. Jadi gue cerita yang lain aja ya. Oke. Palingan permasalahan programnya.
softwarenya. Oke. Software radionya kayak kan kita pakai RCS, kalau saya pada tahu itu software untuk radio Oke. broadcasting. RCS-nya suka error pas lagi pas lagi siaran atau enggak. Gua abis taping rekam satu talk set, terus habis itu gue udah edit nih, udah gue save. Yang keputer yang nggak keedit, jadi ada dead air-nya gitu-gitu, kena omel. Itu sih yang nyebelin masalah software. Dan kayak gue dulu siarannya kan malam, tapi gue sekarang siarannya pagi. Jadi kayak bangun paginya sih, gue sekarang subuh kan, jam 6 sampai jam 10 pagi. Jadi gue sekarang setiap weekdays gue harus bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi atau jam 5 pagi, terus gue harus berangkat. Kayak itu sih, lebih ke adjusting time-nya. Yang pas gue siaran malam juga ada kekurangannya ya. Maksudnya gue dulu awal-awal tuh siaran malam jam 8 sampai jam 12 malam. Itu tuh gue FOMO banget. Kalau yang gak tau FOMO itu apa, itu fear of missing out. Merasa ketinggalan gitu loh, anak-anak lagi nongkrong, lagi kesana kemari, gue harus siaran. Itu yang gak enak. Dan itu sih, jam tidur lu hancur kalau jadi penyiar menurut gue ya. Kalau jam-jam subuh atau jam-jam malam tuh jam tidur lu hancur. Kalau ditanya nih misalnya, kalau lo ditanya orang-orang, lo sebenarnya dari 3 profesi ini, lo lebih seneng di menyebut diri lo tuh sebagai apa sih gitu? Apa ya? Gue nggak tahu sih, gue soalnya suka di hampir semua bidang. Gue out sih, gue performer. Lebih ke performer ya? Performer. Asik. Berarti kayak gue di 3 bidang itu emang melingkupi semuanya ya? Iya. Soalnya ini sampai sekarang tuh itu menjadi salah satu dilema gue gitu loh. Gue apakah gue mau fokusin untuk ke depan gue ya? Fokusin di bidang musik, kayak jadi produser atau jadi DJ yang emang udah sampai segede itu, atau gue mau fokusin ke acting. Acting ya bisa dari film atau acting teater atau musikal gitu-gitu kan. Dan itu menurut gue itu sesuatu dilema yang gede banget untuk gue, soalnya untuk lu bisa sukses di masing-masing bidang itu tuh lu harus beneran 100% di situ. Ya nggak sih? Soalnya dua-duanya tuh menurut gue karir yang demanding parah. Itu sih, makanya gue sekarang lebih suka kayak ngomongnya gue performer ya. Dan alhamdulillah gue project terakhir gue itu gue terlibat di salah satu musical series, intinya tentang Siti Nurbaya. Dan alhamdulillah gue dapet main cast dan gue terjun di musikal lagi. Soalnya selama gue siaran 2,5 tahun gitu, gue beneran nggak terjun di bidang teater atau musikal atau apapun sama sekali. Jadi gue seneng banget gue dapet kesempatan ini sih. Terakhir nih Bu, kalau mungkin teman-teman di sini lagi nonton yang pengen kepoin lo sosmed lo tuh di mana sih, lo boleh kasih tahu? Lu bisa kepoin gue di Instagram gue @bukiegn, BUKIEGN. Ada di sini. Oke deh. Tapi ini tips mungkin buat teman-teman yang pengen terjun nih ke bidang-bidang yang mungkin lo tekuni sekarang apa sih? Lu kulik ya? Maksudnya beneran lu harus kulik dan lu temenin orang-orang yang ada di bidang itu. Soalnya itu yang gue lakuin. Gue pas gue emang lagi pengen fokus di musik, gue temenin DJ yang ada di kampus, produser yang ada di kampus. Dan pas gue mau tekunin di acting, di teater atau musik itu, gue temen-temenin temen-temen gue yang emang di bidang musikal. Gue masuk di UKM gitu sih. Dan kayak beneran lu coba segala hal sih yang bisa gitu. Lu pelajarin di YouTube, YouTube kan banyak banget tuh tutorial. Misalnya untuk tutorial bikin lagu, musik lu pakai DAW apa, mixing mastering, ya gitu-gitulah. Terus kalau acting juga atau apa, banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya emang lu pengen ya lu kulik, bakalan ada. Oke deh. Nah, thank you banget Bu, udah ngobrol-ngobrol di Kick Session kali ini. Dan sekali lagi gue pengen ingetin buat lo ya, yang jangan lupa untuk follow Instagram Uncle Kick dan juga di subscribe juga YouTube-nya di Uncle Kick. Nah, mungkin nanti next bakal ada siapa lagi, lo tungguin aja. Gue Fikri, caps dulu, see ya.